Madam, bentar, Oke, Madam. oke. Nih, Kalau nggak mau jikalau nerima, Yohanes saya mendengarkannya, punya pendapat enggak, bentar. nggak masalah. Ya, jikalau Yohanes mendengarkannya, mana catatan Yohanes tentang inilah anak yang kukasihi? Tafadhol. Ya itu yang tertulis tadi. Matius, bukan Yohanes yang nulis. Ada juga di Yohanes. Coba Ada baca nggak? mana datanya. Sabar ya, saya cari. Iya, kasih 2 menit, nggak apa-apa, cari dah dulu. Nanti Bang Kalau Jul, ada ya. nanti Bang Jul mau ngomong kali Bunda. Sama Dor, coba kamu bisa buka kamu ada komputer? Nggak ada, Madam, komputer lagi rusak. Oke, coba baca, ini saya baca ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Yohanes 1 ayat 30. Hah? Halo. Mbak, satu-satu dulu kah? Itu biar bisa disimpan dulu lah, Bang. Kamu cari dulu aja, John. Katanya mau cari sebentar, nggak apa-apa. Biarkan dia kasih waktu untuk cari, nggak apa-apa. Di sini kita, jadi gini teman-teman ya, kita akan pencinta Yesus. Di sini bukan kemenangan, tapi kebenaran ya, oke? Ini ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab hanya ada satu Allah, yang hanya satu penengah antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Karena hanya ada satu Allah dan hanya satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Nah, itu di dalam kitab Anda. Coba dibaca. 1 Timotius 2 ayat 5. Terima kasih. Bentar, saya bukakan ya. Yang di bawah bantu tab layar dong, yang di bawah bantu tab layar. Lanjut. Bang Logika kok turun naik sinyalnya. Assalamualaikum Bang Logika. Sinyal ya. 1 Timotius. Assalamualaikum. Sinyal Bang Logika kurang bagus. Benar. Oh iya. Assalamualaikum. Oh kan bergema. Ini bukan Bang Logika yang itu, Bang Abi. Ini bukan Bang Logika yang satu lagi, bukan satunya. Bukan. Oh. Nih. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tap layar dong. Bawah. Sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ini clear ya, eksplisit ya. Ini menurut teman-teman. Apakah Dokter Adi sudah minta naik, host? Enggak, aku jawab. Nggak mau naik dia. Orang jawabannya aja sudah dibantah oleh Bang John. Nggak mau naik. Tanggapan ini, kenapa nggak ada yang ngasih tanggapan nih 1 Timotius 2 ayat 5? Ya jelas di situ Bunda sudah ditulis manusia Yesus di situ. Manusia Yesus bukan Tuhan Yesus. Ya memang karena dia memang dia nggak pernah bilang dirinya. Boleh saya kasih tanggapan? Ya silakan Bang Jul. Halo, brother. Sebentar ya. Ini saya ucapkan gini. Ini kan adalah kata-kata atau perintah Tuhan ya, atau message dari Tuhan ya, kalau kita anggap ini adalah kitab suci ya. Yesus berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, harusnya kan dijelaskan yaitu manusia, atau yaitu adalah Yesus, Bapa yang menjadi manusia dan menjadikan, harusnya begitu ya, clear ya, eksplisit ya. Ini kan dia tidak berbicara seperti itu. Jadi yang saya tanyakan kepada saudara Christian adalah dari mana referensi yang Anda percayain itu Anda dapat. Terima kasih. Baik.
Itu kalau saya baca ulang lagi, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia. Artinya karena Allah itu Esa, Esa pula Dia, direferensikan di Galatia pasal 3 ayat 19 dikatakan seperti ini. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena ayatnya ke-19, maaf. Bisa dibesarkan Ayatnya ayat ke-19. Kalau demikian, bisa dibesarkan ya, ayatku. itu Esa pula lah dia yang dikatakan Esa pula, karena Allah itu ini kan dikatakan di 1 Timotius 5 ayatnya yang ke 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia, yaitu Yesus ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan Bang bagi semua Joel, manusia. Esa pula perantara itu di situ nggak tulis Yesus di situ, yaitu manusia Yesus Kristus baru disebut setelah dikata yaitu. Esa pula pengantara antara manusia dengan Allah, bukan Esa pula pengantara yaitu Yesus Kristus dengan Allah, bukan. Dan di situ Nggak ada juga Yesus. sudah dijelaskan. Baca dulu Bang, Yesus adalah Rasul dan Imam besar. Di situ ada tertulis Bang. Yesus adalah Rasul. Coba Bang buka Bang. Buka Tadi ayat ada berapa? Bang. Yesus Bukan adalah itu, Rasul. Bang Dor, itu Ayat benar berapa ya, Bang? Pak, kan? Ayat berapa? Matius 19:17 ya, kita lihat lagi ya ini. Matius. Tadi ada Bang. Coba naik ke atas lagi Bang. Jangan kau hilangkan. Ada Bang Gowit nih, selamat malam. Bisa bantu jawab dia nanti. Gak apa-apa. Bang Gowit, how are you? Oke, lanjut. I'm fine. Ya. Nih yang kita kasih lagi reference bahwa Yesus tidak mau dikatakan Tuhan. Matius 19:17. Yesus menjawab, "Mengapa kamu mengatakan aku baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau mendapat hidup yang kekal, taatilah perintah-perintah Bu dalam Madam. Taurat." Nih, jelas nih. Bu Madam, Matius tolong 19. memberikan pertanyaan. Pertanyaannya ada berapa di bawah satu lah biar Bu dijawab. Madam, kalau Ini memberikan kan pertanyaan, reference, bukan pertanyaan Bapak diuraikan reference. dulu satu persatu. Pertanyaan satu-satu Bu, biar dijawab satu dulu selesai, baru satu lagi. Ya, seperti itu. Jangan banyak. Siap. Sorry, maaf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Ngomong-ngomong lagi bahas apa nih? Lah, Bang di bawah tadi bukan Lagi- Bang keren gak tahu. Lagi bahas Bang Filipus mau Ostadon dijawab sama nggak, Bang Panadol. Filipus? Ya nyimak bang, cuman kan permasalahannya tuh apa gitu kan, biar jelas di sininya ngambilnya gitu. Maksudnya? Ini maksudnya, Bang. Bang Filipus, Jangan Bang langsung Filipus tadi mau dijawab nggak atau Bang Dor tadi? Atau nggak usah dijawab lagi yang tadi? Enggak. Sudah di ini kok saya jawab tadi. Oh ya sudah, saya nggak usah dijawab lagi yang tadi ya pertanyaannya ya. Dilupakan aja ya. Oke. Bukan dilupakan, nggak apa-apa gini. Nah, jangan dilupakan lah. Intinya begini, Bang. Antara satu ayat yang di Matius tadi waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes dengan ayat di 5:37 Yohanes itu bukan seperti jelas ada kontradiksi, Bang. Gitu loh. Ya. Saling- Tapi kan saling jawabannya menindih, saya kan saling sudah menindih. saya jawab tadi kan Bang. Iya, begini tapi deh, Walaupun jawabannya abang kan- nggak menerimanya, tapi kan itu Nggak, jawaban. bukan. Iya, saya enggak menerima, bukan. Enggak, begini.
kita sebagai umat pencinta Yesus ya dari pihak Muslim, kita itu maaf, kita bukan nggak menerima, tapi kalau asumsinya tidak berdasarkan kitab itu sendiri dan tidak tertulis referensinya dalam kitab, ya berarti itu opini atas asumsi kalian, dan ya itu sah-sah saja Oh, karena kan enggak. itu kepercayaan Pak gitu loh, karena kan Nggak kepercayaan kita tidak asumsi, nggak boleh. asumsi. Lah kan nggak Emang ada benar kayak gitu. nggak ada tulisannya deh. Kalau ada referensi kayak gini ya, Matius ini jelas ya. Yesus menjawab, mengapa kamu mengatakan Bukan aku itu, Pak. baik? Bukan itu, Nah bukan ini, itu. iya Bukan itu. misalnya itu kan pernyataan yang eksplisit dan ada data-datanya tanpa ada buka kurung dan menjelaskan. Jadi kalau ada suatu kondisi dan kondisi itu tidak menjelaskan apakah dia bangun apa duduk atau lagi menoleh, berarti kan asumsi Pak, karena di sini kan tidak tertulis di dalam kitab Anda gitu loh. Jadi kita anggap itu tidak valid jawabannya, walaupun itu kepercayaan Intinya Anda. jawabannya Bang John juga itu tidak menjawab dengan baik. Ya, Kenapa? tidak valid. Kalaupun memang itu di tempat yang lain dan memang bukan orang yang pernah melihat waktu Yesus dibaptis, yang mana Yesus berkata di 5:37 Yohanes, ya seharusnya Yesus mengatakan, kecuali yang Anda lihat sekarang ini Bapa di dalam aku ini loh, sekarang ini loh wujud Bapa gitu Iya, loh. itu. Kan gini, Bang. Baru Udah jelas eksplisit. Yesus berbicara kepada siapa, Bang, itu? Kepada orang-orang Farisi di situ, bukan kepada murid-murid yang di Sungai Yordan. Iya, tapi ini Objek- adalah referensi objeknya yang saya berbeda. tunjukkan lagi deh. Ini saya referensi, ini kan Yesus juga berkata. Yesus menjawab, mengapa kamu mengatakan aku baik? Hanya Allah Nggak, satu-satunya sabar dulu, Bu. berani. Saya menghadapi Iya, Filipus tapi ini. nggak bisa. Itu adalah referensi yang kami dapat untuk menyatakan Mana pernyataan. keterangannya Bang? Kalau perkataan Yohanes 3:7 itu, Yohanes 5:37 itu kepada orang Farisi Bang. Kalau asumsi, Abang baca lanjut ke ayat yang di terima. bawahnya terus, Bang. Baca sampai selesai, Bang. Ntar, Oke, sampai saya berarti dia Saya kembalikan ayat tetapi berapa tadi? ayat Ayo, terakhir saya kan bacakan 47 semua. Bang. Apa? Ayat terakhir 47. Tetapi jika Nah, kalau saya kamu bacakan tidak ya, percaya atau apa yang gimana? Atau Abang Nah, baca sendiri aja. Saya tunjukkan ayatnya berapa. mana ini, mana ada orang Farisi di sini Bang? Aduh Bang ini. Gak ada orang Dar, Farisi ayat Bang sampai ayat 47 Bang. Sabar ya, Bang. Dia nggak berbicara dengan orang Farisi Bang. Apa Kalau madam? dilihat dari Ayatnya ayat berapa, Dor? Gini, Bang. Yohanes baca 5:37 di ayat, tadi, ayat Madam. yang Yohanes berapa? Aneh nyimak. 5:37 tadi itu 5:37. kepada orang Farisi kata Bang John. Mana ini? Kepada 5 orang nomor Farisi. 37. Iya, 5:37. Mana ini kepada orang Farisi, mana ini? Dan ada orang-orang Farisi di situ. Mana? 5 nomor 37, Madam. Nomor Oh, 37 bukan nomor 3. Sorry, maaf. 37. Mana itu dia berbicara kepada orang Farisi? Aduh, Bang John ini ngarang aja. Jangan melampaui yang ada tertulis lah, Bang. Besarkan dong aku ini. Nggak nampak nanti. Besarkan Udah, dong, Bang. keren belum kelar, udah kelar. Yohanes 5:37 justru menegaskan di mana tidak akan ada pernah orang yang mendengar atau melihat rupanya Allah. Gimana cara? Ini kan 37 berarti 3738 dong ya? dan firman tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu tidak percaya. Kamu itu siapa yang tidak percaya? Yaitu mereka yang nggak percaya. Siapa coba? Kalau bukan orang Farisi atau orang-orang yang nggak percaya. Itu loh. Ya kita percaya, tapi kalau nggak ada di dalam tulisan ini, Dek, dan hanya cuman kamu Itu yang ayat berbicara, 38, kita Bu. nggak Ayat percaya. 38 ya. Oke, kita buka sayang, nggak apa-apa. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Yang menyelidiki kitab-kitab suci siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Oke, sayang. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nih. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yohanes 5:37-38, dan Bapa yang mengutus aku, Dia sendiri yang langsung memberi kesaksian tentang aku kepada manusia, tetapi kalian tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah juga melihat mukanya. Kalian tidak bisa menerima perkataannya karena kalian tidak mau percaya kepada aku yang sudah Dia utus.
Sudah Iya. jelas. Sudah jelas. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Nah, Kamu tadi kau siapa bilang yang menyelidiki 38 kitab-kitab kan, suci? 39 lagi cuman. Yang menyelidiki kitab suci itu siapa? Kalau bukan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat atau orang-orang agama Yahudi yang sering menyelidiki kitab suci. Siapa kalau bukan ahli Taurat? Itu kan udah jelas, Bang. Jadi nggak bisa lagi dibantah ya. Iya, tapi abang bilang tadi orang Farisi saya cari sampai Ya, orang pinjam Farisi juga itu dari kan ayat ahli-ahli 37 Taurat sampai juga, 47 Bang. nggak ada Yang bang. tahu kitab. 10 ayat saya baca bang Bukan. sampai saya kepental nggak ada orang Farisi di situ bang. Ya, Yesus saya baru saja menyimpulkannya dari- aja, Bang. Kan ahli kitab itu kan ahli Kesimpulan. Farisi, ahli Taurat. Di Dia sini kan yang tidak tahu ada kitab. menceritakan ahli Taurat, Pak. Di sini orang Ya fasik itulah yang mereka yang tahu dialahkan. Taurat, yang tahu kitab suci. yang Jangan ahli Taurat. melampaui yang ada tertulis bang. Mana? Ini Ya sudah udah, sampai- jadi kan jawaban saya kan udah masuk kan? Nggak bisa Nggak ditantang lagi. masuk lah, itu nggak kena lah itu bang. Aduh, manusia sudahlah, di kalau mana udah nggak masuk, Yesus udah, saya nggak berkata usah perdebatkan di lagi. Yohanes 37 Sebentar, dengan ini 37, manusia. 38. Sebentar, Dek. Ini 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku. Nah, untuk memperoleh hidup itu. Apanya? Iya, kamu itu Sama siapa? aja bang John. Kamu Mau dia ditujukan orang kepada Farisi mau siapa, Bang? tidak. Ya ahli-ahli Mau, Taurat. iya, walaupun bang, Yesus itu di mana dia pergi dan berada? Ya, Nggak ada sudahlah, orang-orang yang udah mengikutinya bang, capek lah, termasuk udah capek lah. di Kasih yang lain di aja mana deh, bang Bang. John Yesus pergi dan berada? Ahli Taurat orang Farisi Yahudi itu tetap Sudahlah. mengikuti dia bang untuk memata-matai, untuk mengikuti, untuk menyimak terus Ya, perkataannya. kamu itu begitu. siapa? Yang penting intinya kamu itu siapa? Bang Yang Filipus, dimaksud jangan itu. dibolak-balik. Nah, Ya, saya Kayaknya Filip. nanti saya kabur. Itu jawaban saya, Bang. Kalau nggak mau terima, ya udahlah, saya nggak usah jawab lagi. Kasih yang Oh ya, oh, nerima Bukan, dong saya. bukan. Saya terima dong jawabannya. Oke. Tapi ya itu aja. Ya, tapi Saya kenapa simpulkan Coba itu tercerahkanlah, ngaco sih Bang bang. Filipus. Iya, nggak mungkin kalau jawabannya ngaco nggak akan cerah saya, malah tambah gelap. Ya, oke. Yang lain Itu lagi, bukan yang penjelasan, tadi itu pengkaburan. Bu Madam ya. Gini teman-teman, gini seperti kita bilang lagi tadi John, tidak apa-apa John, itu adalah itu adalah kepercayaan Anda. Ya, kita tidak berhak memaksa apapun. Kalau kami seperti yang kami bilang, karena kita pencinta Yesus, kita kembalikan pernyataan jawaban berdasarkan kitab tersebut. Kalau di dalam kitab tersebut tidak menyatakan apa yang Anda katakan, ya kita sebagai pencinta Yesus, umat Muslim, maaf, tidak menerima. Jadi kita next question aja, oke? Setuju? Oke, Bu. Oke, siap. Bang Gowit mau ngomong itu dari tadi. Silakan. Oh Bang ya, Gowit. silakan Bang. Bu. Ya, shalom saudaraku. Salam. Malam. Silakan 20 menit dari sekarang. Bang Joel tuh belum jawab dari tadi loh, Bang Hos. Hah? Bang Joel tuh Iya, putus-putus. sebentar. Habis Bang Gowit. Bang John ini Kristen ya? Bukan. Iya, Bang. Hah? Salib. Halo Pak Gowitmi, Pak Bayu. Piye kabare, Pak Adi? Alhamdulillah baik. Pak Bayu. J. Berapa ukuran sepatu Pontius Pilatus? Ayo jawab. Ya elah, Kurang asam. di rumah. Saya Lanjut, 24 lanjut. tahun beragama Kristen, nggak pernah tahu kok. lanjut. Tidak ada pentingnya itu doa. Tapi jangan ngomong kayak gitu, nanti aku kabur loh. Aja Bang Gowit. Iya, jadi gini, saudaraku John ya, ini kita lurusin di Yohanes 5 ayat 37 sampai 39. Jadi pernyataan Yesus ini pernyataan kepada para orang-orang fasik yang tidak pernah mempercayai dia. Gitu. Ya. Nah, setuju saya kalau itu. Karena kalau kita tarik Ya, di lanjut. 38, kalau kita tarik dari 38, oke, dan firman-Nya itu menetap dalam dirimu. Nah, dalam dirimu ini kita tarik ke 1 Yohanes 1 ayat 10, dilanjutkan dengan 2 ke 14. Nah, di situ ada itu dijelaskan.
Itu tarikannya dari tentang bagaimana Yesus mengecam para orang-orang fasik yang mengakui dirinya itu sangat mengetahui semuanya, tapi ternyata mereka menentang akan tentang kehadiran dari Yesus Kristus. Seperti itu. Ya, karena kan memang Yesus itu kan datang untuk Bani Israel untuk menyelamatkan mereka. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu adalah message Tuhan kepada beliau untuk disampaikan kepada Bani Israel saat itu. Itu kami sebagai umat Islam tidak menyangga. Karena beliau diberikan kitab bernama Injil untuk menubuatkan hukum Taurat tersebut. Betul. Salah. Betul. Seperti pernyataannya yang menyatakan di dalam sebentar. Di dalam ayat wait a minute. Sebentar sayang, 5 minutes. Ini Madam Mariam baru sekarang ya ketemu saya ya. Saya hilang-hilang timbul soalnya. Hilang-hilang timbul. Orang asli mana ini? Aku asli Medan tapi sudah lama di Bali, kemana-mana sudah keliling-keliling. Masalahnya hilang-hilang timbul. Ini kayak logat Manado. Saya pikir tadi Manado. Oh. Bunda. Bun. Ya. Yang di Manado itu kita, go with me. Hah? Bunda. Yang di Manado itu kita kasihan. Oh, Filipus. Iyo. Aduh, Manado mana dan kasihan anu tole. Manado Bolmong kita kasihan. Aduh, Bolmong. Iya kalau tole no kita marso lahir di Bolmong. Bolmong mana? Bolmong no di Bolmong. Bolput apa Boltim? Di Bolmong, Bolmong. Aduh, bahasanya. Matius 5. Yang lain silakan pindah ke Mars. Matius 5:17. Sedikit intermezzo. Acara lokal tadi. Iya. Biar nggak tegang. Nih, Itu Matius iklan, 5:17 ini adalah pesan Yesus ya yang harus kita Matius simak. berapa? Matius berapa, Bun? 5:17. Sebentar. Karena saya kalau konteks saya ini langsung sekalian dengan penafsirannya soalnya. Oke, siap. Matius. Ya, di Matius 5 ayat 17 itu. Ya. Matius 3 ayat 17 kah? Bukan, Matius. Matius 5. Atau Matius 5:17. 17, sebentar ya Bun. 5 minutes. Wait. Alright. Berapa? Oke, Matius 5:17. Ya. Kita Can you read ambil. for us? Oke, saya ambil dari terjemahan lama 1954 ya. Oke. Saya nggak pakai 1974, saya pakai 1954. Janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Oke, kita lihat Greeknya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan dan menggenapi hukum Taurat. Apakah itu hukum Taurat? Silahkan baca reference. Terima kasih. Hukum Taurat adalah hukum pada zaman peradaban dari Nabi Adam ke Nabi Musa sampai Ibrahim. That's right. Dan disitulah pemutusan dari permasalahan dosa bawaan dari Adam. Putusnya Interupsi Bang Goit nih. Bukannya Taurat datang kepada Musa? Hah? Ya kan tadi saya bilang tadi. Taurat itu zaman peradaban Abang bilang dari Musa Adam sampai ke Ibrahim. Kan saya sudah ngomong, Pak. Iya. Jangan Abang bilang dari Adam. Jangan Iya lah, maksudnya Kalau abang saya bilang nangis dari tidak ada problem Adam. di sini soalnya. Abang bilang dari Adam, sementara Taurat datang di zaman Musa. Adam sama Musa kan jauh, Bang, jauh dari rentang waktunya jauh. Zaman Musa. Memang itu Tauratnya itu datang di zaman Musa. Tapi Musa itu juga menulis tentang awal mula Adam. Oh iya ya, oh mungkin, oh ya kalau maksudnya abang begitu. Seperti pas, itu. pas.
Oke. Iya. Berapa harga tombak yang digunakan anak buah Pontius Pilatus untuk Ngawur menusuk dia. Yesus? 12. Ada bisa jawab nggak? Ayo. 12. Ini pertanyaan tersulit ini. 12. Apakah tombak yang digunakan itu tumpul apa tajam gitu loh? Yang digunakan tombak ada jumlah 12. Coba Bang, coba buka Yohanes 20:16. 20 Yohanes 20. Bentar, 16. Yohanes 20 ya, Bang. Kayaknya Ya, Bang Bang. Gowit nih udah mewakili nih, aku turun ya. Jangan Tuh. kabur. Ngapain lu? Nah, Aku ngapain? mau 2016 sudah ada ini, Bang. Saya nggak Mau tidur mewakili, nih. saya Katolik Tulen. Saya nggak mewakili. Oh, iya. Katolik, Kristen. Beda dong. 2017 ya. Bang John nggak bisa Ya. dilihat rupanya ya. Bang John, kok nggak bisa dilihat rupanya tapi suaranya ada? Jangan-jangan Bang John ini separuh Tuhan. Ini 2017 ya. Boleh. Madam. Sebentar kan aku jadi blank ini kemana tadi aku? Iya, 2017 tadi. Ini G14 Satu pertanyaan dijawab satu orang gitu Bang, biar diganti-ganti gitu loh. Terus menolak. Tetapi pergilah G14. kepada saudara-saudaraku Shalom, dan saudaraku. berkatalah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oh ngono loh. Oh ngono. Mana sih Kayaknya Bang Filipus nih suaranya mirip Bang Logika ya. Aku akan pergi kepada kita pe Beda Bapa, jauh kita lah, pe Pak. Papa dengan apa Papa, kita pe Ini adik Tuhan kakak dengan apa ya. Tuhan. Ini di Yohanes 20:16, Bang. Oh, 2016 lewat 1 berarti. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, Maryam, maka berpalinglah Maryam sambil sembahnya dengan bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sorry, saya ambil di 1954 ya, terjemahan lama. Bukan hasil revisi ya. Ya memang beda kok Bang. Beda dengan yang saya pegang ini, yang LAI. Ini Bang yang saya pegang Bang. Beda Yohanes 20:16. dengan yang ini. Ya beda lah Sama Pak. Bang, hanya terjemahannya aja. Ya beda lah. Di Anda kan 73 kan ada Esdras Siapa sih Makabisnya, yang saya lagi? enggak. Ada yang lagi hujan ya tempatnya ya? Nggak tahu, hujan lokal kayaknya. Di saya. Di Filipus itu. Oh, pantas. Manado hujan. Pak kita pe Manado hujan rumah, itu. Pak kita pe rumah Pak kita pe Manado rumah hujan. kasihan so. Iyo, Bye-bye, kita pe rumah. bye-bye itu tambang emas longsor itu. Oh nyanda, orang mau jaga itu. Modal itu. Rese lu, predator lu. Predator ya ikutan aja. Nggak tahu nih predator. Gua mau disalipin rungkat roomnya nanti. Gini ya, kita bilang ya bahwa Yesus menyebut Predator lu Bapa mau gua baptis lu predator. sebentar, teman-teman. Yesus Iya, iya, menyebut iya. Bapa, sebentar teman-teman. Yesus menyebut Bapa sebagai Allah berdasarkan Yohanes 20:16. Maka Yesus bukanlah Allah. Mana mungkin Yesus adalah Allah, sedangkan dia menyebut Bapa sebagai Allahnya yang dia sembah dan sebagai Allah. Kristen, Bapak itulah yang Bukan di 2016. Kalau 2016 nggak kena itu, Madam. Di 2017 yang kena. Oke, ya siap. Jangan Ya, engkau Bukan memegang Bapakku aku. dan Bapamu. Allahku Gini. dan Allahku dan Ya. Allahmu. Gini, maka Yesus pun bersabda kepadanya, janganlah engkau menyentuh aku, karena belum aku naik kepada Bapa, tetapi pergilah engkau kepada segala saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, dan Ya. kepada Nah, itu yang Tuhanku dan pertanyaan Tuhanmu. saya kemarin itu, Bang Gowit. Yang mana? Udah aku jawab tuh, udah aku jawab Itu tuh. yang Yohanes 20:17. Itu si John sudah jawab itu tadi. Itu dari kemarin dia itu. Ya udah, dia udah jawab barusan tadi. Itu kan ngomong jawab doang, begitu aku juga bisa ngomong jawab. Mantap Ayo, nih, ayo, diskusi ayo, yang ayo. mantap. Diskusi yang mantap nih. John. Ya, aku mau tidur nih.
John, tunggu dulu, John. Aduh, John, satu pertanyaan boleh nggak, John? Satu pertanyaan boleh nggak? Nah, Ya, mulai boleh, dah. boleh. Mulai dah, error dah. Jenis ikan apa yang dimakan oleh Yesus? Ikan goreng. Jair. Ikan Iya, yang jenisnya ikan goreng. Lele. Ikan goreng. Ikan lele. Ikan kabus. Belum bisa digoreng dulu. Yang pasti bukan ikan cakalang ya, itu cuma ada di Manado. Nggak ada jawabannya kan jenis ikannya Air kan? tawar kan, Danau Galilea. Air tawar, Danau Coba Bang Galilea. Arli, aku mau dengar suaranya G14. Palingan Jawab, mujair. silakan Bang G14. G14 silakan bicara. Ya. Selamat malam, Bang. Salam. Malam. Malam, shalom Om. Malam. Bang Guwit Orang Mini. menghormati Bang Gowit itu Anda tuh harus menghormati teman abang ya, silakan. Ya, saya biasa bercanda sama dia di room Kristen. Oh gitu. Makanya saya bercanda. Suaranya itu loh. Hostnya lagi Suaranya jadi sensi. beda. Hostnya lagi sensi hostnya. Awalnya coba-coba. Awalnya Ya, kok coba-coba. enak. Ini di room ini doang kayaknya pada ketawa-tawa Islam Kristen ya. Di roomnya temannya Bang Gowit Ini. diturunin dia. Kan kalau di room ini kita menggunakan asas Muslim cinta damai, Kristen penuh kenyamanan, penuh kasih sayang. Good job. Kayak judul lagu aja. Kenyamanan. Oh, itu orang mau ngomong Bang G14 tuh dari tadi ya Allah. Ayo, Oke, Bang silakan Gino. saudaraku, dipersilakan. G14 silakan. G20. G14 dipersilakan saudaraku. G20. Ibunya Woi, tadi kemana? nggak kelar. Dia mau ngomong. Iya. Silakan Bang G14. Silakan G14, silakan. Boleh bertanya nggak? Masya Allah, terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali bagi kita ya. Ini lama-lama host sama host sama kontributornya ini saya baptis lama-lama bener. Coba berdua diam dulu. Belum Nggak saya sanggup lo bayarnya Gowit. Sabar, Sanggup kasih lu bayar saudaraku dulu dulu kalau ngomong. Itu ada G14, ada John juga, ada Joel Umbu juga. Kasih mereka ngomong dulu. Ya silakan. Iya begini. Boleh bertanya nggak kepada teman-teman? Boleh ya? Silakan. Iya boleh. Ini Bang, saya agak bingung Bang. Begitu Bang jawabannya Bang. Iya silakan. Saya bingung Bang gitu dengan masuk surganya teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristen tuh. Gitu. Saya bingung gitu. Ada berapa carakah kita masuk dalam surga menurut teman-teman Muslim? Satu cara. Ya Baik, Bang Adi silakan. jawab sekarang. Bang Satu Adi cara. 2 menit dari sekarang. 2 menit. Ya udah 2 saya menit. jawab. Udah 1 detik Nggak, udah harus 2 dijawab menit. Harus tadi. 2 menit. Harus Jangan dua pakai menit. framing, buka data, buka open cam, data. Ntar aja kalau data. Saya lagi leyeh-leyeh apa ya berbaring nih. Ntar aja kalau data. Jadi gini, dalam Islam itu disebutkan di sebuah hadis bahwasanya ketika orang-orang Muslim, ya kan, sebagian ya, saya nggak bilang semua, orang-orang Muslim sebagian dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah bersujud kepada Allah, lalu Rasulullah berdoa begini, ummati, artinya adalah umatku. Itu. Kemudian Allah berbicara kepada Nabi Muhammad begini, apa yang kamu minta? Ummati, gitu kan, dijawab umatku. Kemudian seketika itu juga orang-orang semua Muslim yang ada di neraka itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syarat yang ada di dalam sebuah hadis. 2 kali asadu ya? Ya. Apa gimana Bang? Enggak lewat. Ya. Jangan dipotong Bang. Abang juga kayak oten aja dipotong-potong. Lanjut Bang Ardi. Jadi Masalah oten. Jadi la ilaha illallah. Kalau dalam suatu hadis keterangan itu ada yang bilang la ilaha illallah, tapi dalam penafsiran ulama yang maksudnya la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah dan juga syahadat itu maksudnya. Kalau syahadat kan
ada dua ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau dalam hadis itu tertulisnya la ilaha illallah begitu. Jadi syaratnya masuk surga itu cuman satu, la ilaha illallah begitu. Ya gini bang, tadi kan abang bilang harus melalui satu Allah ya gitu ya. Ya, gitu tadi bang. Syahadat ya. Oh ya syahadat toh gitu. Jadi Syahadat. orang kalau meninggal dia ke neraka dulu baru ke surga gitu bang. Oke, pertanyaan begitu saya jawab dulu ya. Ya silakan. Oke. Jadi gini, tidak semua orang itu mampir ke neraka dan tidak semua orang itu tidak mampir ke neraka, bisa langsung ke surga. Ada yang langsung ke surga, ada yang mampir ke neraka dulu. Makanya kenapa di akhirat nanti itu orang yang paling sibuk itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berusaha menyelamatkan semua umat-umatnya yang mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Itu nanti tubuh kita itu nanti akan ada tandanya, berbeda dengan orang-orang yang tidak bersyahadat ya. Itu akan berbeda. Jadi ada cahaya yang ada di dalam diri kita yang Rasulullah itu bisa melihatnya. Kemudian Rasulullah bersujud kepada Allah. Katakanlah apa yang kamu minta. Rasulullah berdoa, ummati, umatku, begitu kata Rasulullah. Nah, seketika itu juga Allah keluarkan semua orang-orang yang telah masuk neraka itu, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi ada yang langsung ya, orang-orang sahabat Nabi, istri-istri Nabi ya. Tetapi iya. Oke, siap. Paham. Ya lanjut Bang Aldi. Oke, tetapi pintu surga tidak akan dibuka kecuali satu nama masuk dahulu. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di hadis. Begitu. Lanjut. Ada. Tinggal ditutup kalau saya belum masuk. Kita bertengkar dulu bang ya. Bang, kita bertengkar dulu bang ya. Berani saya. Iya, bertengkar dulu kita. Gak berani. Ini aneh bin ajaib. Ini bertengkarnya langsung kasih kode langsung. Kita bertengkar dulu. Aduh. Gak berani saya kalau bertengkar. Bang Dor mau nambahin Bang Dor. Silakan Bang Dor. Kayak tanding jangkrik aja. Iyalah, jangan cuma saya, Bang. Tapi enak loh diskusi kayak begini mah enak ini. Ini jujur saya angkat jempol ini sama saudara-saudaraku di umat Kristen sama saudara-saudaraku umat Muslim, saya angkat jempol jujur. Iya, pausnya dong, paus. Ya jadi gini. Ada pamrinya. Ini lanjutannya ini gitu. Jadi kunci pintu surga adalah baginda gitu. Assalamualaikum, maaf bentar. Teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana maksudnya kunci pintu surga baginda itu? Kan tadi kan Bukanlah amal perbuatan kita Bang G14. Lanjut terangkan Bang Ardi. Ya, saya terangkan ya. Iya, Ini kunci surga itu la ilaha illallah, itu kunci surga. Untuk mendapatkan kunci tersebut, ya kan, itu bisa melalui beberapa cara. Satu, dengan amal perbuatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu salah satunya. Banyak sekali menolong orang, itu juga pintu surga. Kemudian kalau ada duri ataupun batu di tengah jalan, kita minggirkan, itu juga sebuah amal perbuatan yang baik. Ya, banyak sekali. Rukun Islam dong, rukun Islam. Ya, rukun Islam. Boleh Bunda nanti nambahin nanti. Silakan. Ya, Bunda silakan. Kalau mau ngurangin Bunda, silakan. maaf, lanjut. Enggak, serius. Bunda, Udah, silakan Bunda. Silakan Bunda, gabung aja kita. Enggak usah malu-malu, Bun. Enggak usah malu-malu, Bun. Jadi sebenarnya Bunda, terima kasih. Ya lanjut Bunda. Jadi Belum. sebenarnya Jadi sebenarnya kita tahu Yesus juga bersahadat loh. Maksudnya Yohanes 17:3 kan itu adalah sahadatnya Yesus waktu zaman itu. Ya, Yohanes 17:3 bacain dong Bang Gofir. Inilah hidup yang kekal itu. Bang Gowit.
Inilah yang inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu adalah sahadatnya zaman Kristen. waktu itu ya, Sebenarnya sahadatnya itu bahwa sahadatnya Kristen. ya. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ini dulu Isa Katolik Rasulullah. ya atau gimana? Maaf nih saya baru Sampai sekarang Emang kayaknya. Katolik Bunda, emang Hah? Katolik. Aku Emang sampai Katolik. sekarang. Iya. Iya. Oh bukan Bentar Muslim. lagi, bentar lagi, Oh, saya- bentar lagi. Saya Muslim, saya Bunda, saya Muslim. Bukan Bang Kagak Gowit. nanya lu Ardi. Oh, Saya Katolik pun, saya Katolik, saya lulusan dari seminarium saya, terus saya ambil pendalaman ambil pendalaman keagamaan, ambil pendalaman Iya, jadi keagamaan. hati-hati ya. Sebenarnya Katolik itu kalau dia mau masuk menjadi saya lupa ya. Kayaknya di Katolik itu memang ada ada bagian di mana kalian harus belajar tentang Al-Qur'an kan? Iya, Hanya itu Katolik loh. di apologet itu ada. Bukan apologet, sorry. Pendalaman, di pendalaman itu 3 tahun, pendalaman 3 tahun, jadi seminari 12 tahun, tambah pendalaman 3 tahun. waduh. Nah, setelah pendalaman 3 tahun itu sudah bisa dikukuhkan sebagai seorang pastor atau romo. Tapi saya itu langsung lari waktu itu, jadinya Waduh. semilari jadinya saya. Berapa meter dalamnya? Dalam terus Loh, perasaan. jadi Bang Gowit ini masih Katolik. Katolik. Saya mantan frater saya. Kita doakan Bunda. Doakan naon. Masih. Berarti Bang Gowitmi ini masih frater sekarang. Udah keluar. Loh kenapa udah keluar keluar. Bang? Udah lama udah keluar. Ya, Kenapa? itulah. Karena lama di dalam, pengen keluar dulu. Jangan terlalu mendalami. Begitu Nggak, keluar, wow. tapi banyak Luas. loh yang Katolik itu malah akhirnya dia ya saya nggak tahu ya sebenarnya bukan karena kita tapi karena kitab juga. Kalau orang membaca kitab dengan seksama Bukan. dia akan Nggak, Bukan begini, karena Bang. kitab, Maaf, bukan Bang, karena maaf, kitab. Saya Maaf, tahu Bang, gini. alasan ada teman-teman saya ada yang dari Romo dia keluar, seangkatan saya ada 3 mereka itu dia keluar tiba-tiba masuk ke Muslim ada dan Iya. bukan karena Alkitab, maaf di sini kita bicara kita tidak mempersalahkan Alkitab dalam hal ini, Oke, tapi iya. ada sesuatu dan saya tidak bisa membukanya itu. Oke, ya siap. Tapi maksudnya begini maaf Bang, koreksi kalau saya salah ya. Jadi gini, kadang-kadang sebagai umat manusia yang kita mempunyai intelektual yang sebenarnya Sang Pencipta memberikan intelektual itu atau akal dan pikiran yang diberikan hanya khusus untuk manusia ya, karena ciptaan Beliau yang memiliki free will dan akal pikiran itu manusia ya. Sehingga kalau kita membaca 3 buku, dari 3 buku ini kita akan mengetahui yang mana kontradiksi, mana yang clear, Betul. mana yang akhirnya memiliki inlink. Betul. Inlink yang akhirnya kita menemukan suatu jalan yang akhirnya kita bilang ya ampun gitu. Jadi cuman dia sendiri-sendiri lagi saya katakan bahwa kalau Anda ingin tahu biasanya dia akan mencari. Iya, itu dapat di Makanya- pelajaran kristologi. Kalau kita itu Iya. kristologi. Nah, kristologi itu yang 3 tahun. Itu saya pendalaman. bilang tadi gini Bang, itu yang saya bilang tadi gini Bang, maaf. Kita tidak mencari kemenangan di sini. Kita tidak Betul. membicarakan kemenangan, kita Saya membicarakan potong Bunda. kebenaran. Saya potong Bunda. Di seminari ada Siap. pneumatologi juga ya sama hermeneutik. Ada Oh, ya? ada. Jangan salah, Pak. Ada. Ya. Oh, ada ya. Hermeneutiknya apa, Pak Gowitmi? Hermeneutiknya apa? Hermeneutik tentang Quran Bible, Pak. Enggak, maksudnya hermeneutik spiral atau hermeneutik of suspicion atau hermeneutik yang apa? Spiral, Pak, kita. Oh, yang pakai spiral. Oke. Yang spiral kita, Pak. Oke, lanjut. Sama di setiap sekolah-sekolah Alkitab juga Teologi di itu juga kami, di spiral, saya tetap juga sama. teologi. Iya, sama, Bang. Sama di saya juga dapat itu, Bang. Hermeneutik sama pneumatologi. Bang Gowit, aku paling suka dengerin Profesor Manahen Ali. Ya. Oh iya itu om saya itu. Halo, itu Bang G14 mau Kata nanya lagi, siapa jangan itu curhat. kembaran saya kok. Oke, kita balik ke topik. Itu Bang, saudaraku Bang G14, silakan.
Iya. Eh, Ibu Madame, Ya, ini kan pertanyaan tadi, cara untuk masuk surga dari teman-teman Muslim. Tadi ya. kan harus ke neraka dulu, baru naik ke surga dengan kata-kata syahadat. Gitu. Enggak gitu juga. Tadi saya nggak bilang gitu. Mungkin saya bisa nambahin ya. Ya, Ya. coba. Jadi begini, sebenarnya Islam itu artinya menyerahkan diri, keselamatan, mengakui bahwa pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk menjadi Islam kita harus dulu mempercayai siapa pencipta kita dan siapa khalifah terakhir yang dikirim oleh sang pencipta kepada umatnya. Itu kenapa kita bilang syahadat. Jadi di dalam rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucapkan syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Apakah itu sholat? Sholat itu adalah hubungan hablum minallah kita. Ya, di dalam Islam itu kita 5 kali sehari kita harus menghadap kepada sang pencipta. Fungsinya apa? Pertama, untuk membersihkan diri, hati, pikiran. Kedua, untuk berdoa kepada Allah agar segala urusan kita lebih digampangkan, dimudahkan. Keempat, meminta rezeki dan lain-lain ya. Itu komunikasi kita kepada sang pencipta. Itu namanya kita bilang hablum minallah. Dan kita juga dianjurkan untuk menjalin hubungan kepada manusia, yaitu hablum minannas, yaitu bagaimana cara attitude manusia itu belajar akhlak untuk memberikan ya seperti yang di umat Kristen bilang kan, kasih, memberikan kasih. Itu salah satu daripada anjuran di dalam agama kami dalam membina hubungan dengan manusia. Yang ketiga itu setelah mendirikan sholat, berpuasa. Keempat, berzakat atau bersedekah ya. Jadi salah satu rukun yang paling penting dalam Islam adalah memberikan atau menolong orang-orang susah, atau memberikan hak-hak orang susah di harta-harta kita. 2,5% ya dari harta kita itu wajib diserahkan kepada orang-orang yang susah. Itu adalah message Tuhan kepada manusia untuk selalu bersedekah atau memberikan zakat kepada fakir miskin. Setelah itu adalah pergi ke haji bagi yang mampu. Jadi sebenarnya sejarah garis besar yang Allah berikan kepada kita adalah way of life. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah jalan tuntutan manusia. Jadi manusia ini dihidupkan, diberikan ujian dalam kehidupan ini, tapi bagaimana dia menjalankan hidupnya selama di dunia ini, dia diberikan kunci jawaban dalam hidup, yaitu Al-Quran tadi. Dan kalau kami di Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai khalifah kami dan sebagai leader kami yang harus kami ikutin. Tapi yang kami sembah tetap Allah, tapi yang kita ikutin sunat-sunatnya itu adalah perbuatan beliau. Sehingga begitu kita menjalanin apa yang diperintahkan dengan cara bersahadat, sholat. Karena kalau sholat dengan khusyuk, secara tidak langsung kita membersihkan semua yang ada di dalam pikiran. Karena manusia ini kan 24 jam dalam sehari, dia mendapatkan opportunity untuk selalu digoda oleh setan. Ya, jadi setan itu kalau di Islam waktu dia dicampakkan ke bumi, dia itu bersumpah, aku akan ganggu manusia sampai hari kiamat dengan cara apapun dia akan mengganggu manusia itu sampai mengikuti dia ke neraka gitu loh. Sehingga itu kenapa kita dibentengi dengan sholat dan mengikuti semua kunci-kunci yang sudah diberikan di dalam Al-Quran untuk umat Islam bagi yang mengikutinya. Karena banyak di sekitar kita ini yang mengaku agama A, agama B, tapi dia tidak melakukan atau tidak mengimplementasikan ajaran yang ada di dalam kitabnya. Itu yang terjadi, sehingga ya kita bisa tahu lah apakah dia benar-benar seorang pencinta
Tuhannya atau hanya sekedar KTP ya gitu. Ya termasuk saya, maksudnya saya nggak bilang saya paling sempurna. Kita semua berjuang untuk mengikuti apapun perintah Tuhan karena kita selalu digoda setan ya, sehingga yang harus berjalan di dalam hidup ini adalah moral dan iman. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu pasti moral kita dan iman kita yang kuat. Kalau kita kuat, kita biasanya selamat gitu loh. Jadi setelah mengikuti perintah-perintah Tuhan tadi, perintah Allah yang syarat menjadi rukun Islam, kita juga ada rukun iman. Percaya kepada siapa aja, itu semua dibeberkan, Pak. Sehingga kalau kita mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan selamat dan itu sudah pasti akan sudah dijamin kayak gitu loh. Itu saja. Nah, ini saya ingin menyampaikan walaupun saya bukan mewakili orang Kristen ya. Nah, ketika orang Islam menyatakan bahwasanya ini tentang keimanan bahwasanya syahadat itu penting. Nah, Yesus juga mengatakan supaya mendapatkan hidup yang kekal itu bagaimana? Yaitu yang tadi disampaikan Madam tadi, Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang sebagai sebagai engkau yang telah engkau utus. Nah, di situ sebagai utusan, bukan sebagai yang dituhankan. Nah, itu yang pentingnya. Nah, sama bagaimana untuk memasuki kedudukan surga, sama seperti Yesus. Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan kehendakku, kata Yesus. Nah, di situ. Betul. Nah, apa saja yang dilakukan apa saja yang diperintahkan oleh Bapa, sama seperti Bapa, sama seperti Yesus yang dia terima. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus bukan sebagai pemberi firman, tetapi sebagai penyampai firman. Di situ penerima dan penyampai. Yang tertulis di dalam Lukas tentang sholat untuk sebagai perantara seorang muslim untuk menjadi tanda-tanda ketakwaan. Ya? Nah, tanda-tanda ketakwaannya di mana sholat itu adakah diperintahkan di dalam? Adakah sholat itu atau sembahyang itu dinyatakan di dalam ajaran Kristen? Tentu ada. Di dalam Lukas 4 ayat 8 ada tertulis di kitabmu, sembahlah Allah saja dan berbakti kepadanya. Nah, di situ. Nah, Yesus juga menguatkan ketika dia bertemu perempuan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, untuk si perempuan. Dan kata Yesus, kami menyembah. Tentunya Yesus ikut serta dengan kata kami. Kami menyembah. Siapa yang berkata? Yesus. Kata kami di sini siapa? Untuk siapa? Apakah untuk hanya kepada siapa yang mendengar? Tidak. Kami di sini tentunya Yesus ikut serta sebagai yang menyembahnya. Di situ. Dan itu Dor, yang aku sudah di bawah nih, soalnya anakku tidur di kamarnya, ada komputer cuman ada di atas, aku turun. Ayat yang menyatakan bagaimana Yesus menyembah Bapanya dengan menundukkan kepalanya itu loh. Nah, itu maaf ya, mungkin kita bukan kepedean, tapi umat yang melanjutkan konsistensi Yesus cara menyembah Bapanya itu umat siapa? Matius 26:39 itu Bunda. Ya, bacakan langsung, gaskan. Waduh, saya nggak ingat, cuman saya ingat bahwasanya iya Ya. Bang Gowit, bacakan dong. Sedikit Matius lagi. berapa? Saya juara 1. 26, saya pernah juara cerdas cermat Alkitab loh. Jangan macam-macam dengan saya. Matius berapa? 26:39. Matius. Bang Dor belum kelar tadi, Bang Dor. Ini bentar lagi. Nah, Matius 26, makanya 26. Bentar Bang. Nah, 39. Sudah. Makanya seorang nabi itu adalah sebagai utusan untuk menuju ke Bapa. Yang mana Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan. Aku adalah jalan hidup dan kebenaran. Nah, tidak ada menuju Bapa.
melainkan melalui aku. Kan dia jalan, bukan sebagai tujuan. Nah, di situ yang harus dipahami. Bahkan beliau Itu. selama hidup dia mengajarkan Taurat kan gitu. Jadi sebenarnya kita harus paham kalau Yesus itu Iya Bunda, adalah makanya itu dia. utusan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat sekecil apapun, kata Tidak Yesus, satu iota maka dia pun, akan tidak menduduki satu iota kerajaan pun. surga yang paling rendah, kata Iya, Yesus. iya benar. Nah itu, tapi apa kata Yesus? Kata Paulus, tidak seorang pun selamat karena melakukan hukum Taurat. Apakah itu dibenarkan? Tidak, berarti dialah Iya. yang menutup pintu surga tadi. Dan juga begini Adik Dor, yang kita bingung sebagai umat Islam pencinta Yesus juga adalah begini. Kenapa umat Kristen yang notabene mengatakan pengikut Yesus Kristus malah mendengarkan perkataan Paulus, tidak mendengarkan perkataan Yesus, bahkan perbuatannya selama dia hidup di dunia. Itu yang membuat saya menjadi suatu Mohon pernyataan, maaf. pertanyaan yang Kalau Katolik ke Petrus, Bu. Bentar, kita potong dulu sebentar ya. Oh, Petrus teman-teman. ya? Oh, maaf, Jadi gini, maaf, Pak. mohon izin. Biar diskusinya itu bisa enak ya kan. Alangkah baiknya kita Muslim di sini kan banyak. Alangkah baiknya nanti biar jangan lama-lama kita, jangan terlalu panjang. Kasihan yang Kristen. Oke, siap. Itu ya, biar enak gitu loh. Silakan Kristen, silakan. Saudara Tadi Kristen. tadi siapa yang minta Matius 26:39, siapa yang minta? Oh ya, baca aja. Tadi kan dibahas Bunda Madame ya. Bunda Madam tadi Iya, bilang menundukkan. Iya, saya baca. sujud Maka di ia taman maju Getsemani. sedikit, Ya, itu benar, maka benar. ia maju sedikit, Nah, lalu menundukkan sujud dan kepalanya, berdoa. Ya. Maka ia, Yesus di taman Getsemani ini, ya. Ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, Udah. benar. Ya, oke, kita kembalikan ke Kristen dulu ya. Filipus Muslim ya? Muslim. Kita kembalikan ke Kristen dulu Muslim ya. lah, Bu. Kita sedikit aja. Ayo langsung. Maaf, aku kan baru tanya. Ayo G14 silakan. Bang Joel. Ya. Barangkali mau mengurangi. Nah, kalau kita paham bahwa kalaupun Yesus itu turun ke bumi katanya sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, kan dia tidak perlu menyembah dirinya sendiri. Kalaupun dia firman yang menjadi manusia, tidak ada kewajiban untuknya menyembah dirinya sendiri kan. Harusnya dia menyarankan orang lain untuk menyembah dirinya kalau dia memang merasa mengajarkan itu selama dia hidup. Oke, silakan Bang G14, silakan. Ya, sebenarnya terlalu kepanjangan ya jawabnya tadi. Ya kan? Iya, Iya. melebar kemana-mana gitu ya. Betul. Silakan Tapi nggak Bung, apa-apa. Begini, Bun. silakan. Ya, dari begini Bun, yang saya bertanya tadi itu tentang bagaimana cara umat Muslim untuk masuk surga gitu. Dan tadi teman satu tadi menjawab ke neraka dulu baru ke surga gitu. Enggak gitu. Gini. Saya konfirmasi dulu ya. Saya verifikasi dulu. Gantian ngomongnya Bunda. Ya, saya verifikasi dulu ya, bahwasanya saya tadi bilang ada yang ke neraka dahulu kemudian ditarik ke surga, ada juga yang langsung ke surga tanpa ke neraka, begitu loh. Oke. Nah, Dan itu saya tambahkan dan itu adalah implementasi dari kata adilnya Allah gitu loh. Masa iya saya yang berbuat 1000 kejahatan disamakan dengan orang yang berbuat 1 kejahatan? Kalau semua sama-sama ke surga, adilnya di mana gitu loh. Maka 1000 kejahatan yang kau buat, walaupun kita beriman, tetap ada kesalahan, ada dosa yang kita buat. Nah, saya yang berbuat 1000 dosa, nggak mungkin sama dengan Ardiansyah yang berbuat 10 dosa. Ardiansyah yang membuat 10 dosa, nggak mungkin sama dengan Madam yang berbuat 1 dosa, misalnya kan begitu. Nah, keadilan Allah di mana nih untuk memberikan, menerapkan keadilan begitu sebagai salah satu sifatnya bahwa dia maha adil.
yaitu dengan memberikan seperti itu. Kalau semuanya kita bertiga, yang 1, yang 10, yang 1000 dosa sama-sama masuk ke surga terus, sama seperti dalam penjelasan Alkitab bahwa orang yang bekerja pagi hari, yang bekerja sore hari dan malam sama-sama mendapat upah yang sama, kan adilnya di mana gitu loh. Saya Gitu loh. tambahkan Jadi ya, orang yang ke ya. neraka itu, Silakan. orang yang ke neraka itu maksudnya Allah sedang di situ ada penjelasan bahwa keadilan Allah sedang diterapkan di situ, begitu. Jadi Ngono. begini, saya tambahkan ya, gini, bahwa di Islam itu dosa ditulis setelah dia akhir balik. Kalau di wanita dia adalah waktu dia setelah mulai mendapatkan menstruasi, kalau di laki-laki dia balik, ya. Jadi di Islam itu Allah menyatakan bahwa orang yang belum memiliki akal yang dianggap paham. Jadi biasanya orang kalau wanita itu menstruasi paling cepat dari umur 9 sampai 13-14 ya. Jadi di bawah itu kita dianggap mereka belum kami ya teman Christian. Ya, Bang, Siap, Bang Bung. G14 aku tambahin G14. Siap. Nih datanya ada di Al-Qur'an ya. Di surat Al-Ankabut ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati lalu dihilannahum fi solihin. Aduh. Ya kan? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan kami masukkan ke mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan masuk surga, ya kan? Gitu. Itu datanya tuh ada. Apa yang jadi mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah gitu. Lanjut. Ya, intinya orang perbuatan yang baik di dunia ini dia akan langsung masuk surga gitu ya, Bang ya? Iya, Bun ya? Itu Iya, mengerjakan tapi begini deh, di Islam itu ada dua, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi Ya. berbuat baik terhadap manusia aja tidak benar, karena kan kalau misalnya begini ya, kalau Anda berbuat baik kepada tetangga, kepada kepada ayah, kepada abang, itu kepada sesama manusia. Masa kita tidak berbuat baik kepada yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas, memberikan kita rejeki dan yang lain-lain. Tentu kita mempunyai perbuatan baik itu kalau di Islam dua, saya bilang tadi. Bagaimana hubunganmu kepada sang pencipta dan hubunganmu kepada sesama manusia. Itu penting di Islam. Dua-dua harus balance. Ya. Artinya begini, kebaikan dengan mengimani gitu toh, nuruti perintahnya, ya kan? Gitu. Iya. Iya. Ya. Saya pikir itu tidak 11-12 dengan kekristenan juga. Cuman pertanyaan saya ini di sini saya masih ada ganjal-ganjal sedikit ya, Bun ya, gitu. Silakan Pak. Tapi bukan mau untuk tertinggung ya teman-temannya, gitu. Oh enggak apa-apa Pak. Kita kan berdiskusi, dari tadi kita berdiskusi kok. Ini bukan tentang kemenangan Pak, seperti saya bilang tadi. Ini Ya. tentang kebenaran. Benar, itu sudah. Jadi kalau surganya Islam itu dengan nerakanya kekal atau tidak? Kalau di Islam biasanya setelah kita dihisap dengan catatan, misalnya maaf saya, setelah saya dihisap, saya memiliki catatan dosa dan catatan pahala. Begitu saya sudah menjalani hukuman saya sebagai menjalani hukuman saya untuk membayar dosa-dosa saya, setelah saya di neraka, setelah itu saya diselamatkan dan saya masuk surga kekal selamanya. Itu. Jadi memang di dalam Al-Qur'an Pak, itu dijelaskan bahwa perintah apa yang kami lakukan dan apa yang diperintahkan Allah selama manusia itu hidup. Setelah mati selesai Pak. Setelah mati tidak ada lagi kata, oh permisi Tuhan saya mau hidup lagi untuk menjalani apapun perintahmu, tidak ada. Makanya di Islam itu Pak, maaf ya Pak ya, mungkin ini salah satu juga kenapa saya pribadi ingin mengucapkan kebenaran-kebenaran. Pertama itu untuk diri saya sendiri supaya saya selalu ingat bahwa kita harus melakukan apa yang diberikan Tuhan. Karena memang itu nggak gampang Pak. Sebagai manusia kita tahu bahwa banyak orang yang menyatakan dia ustadz atau siapapun atau pendeta mungkin ya. Mereka tetap manusia.
Mereka tetap mempunyai nafsu berbicarain orang, berbicara jelek, dan itu makanya kita di dalam Islam itu kita harus sholat 5 kali dalam satu hari, karena setiap detik kita mungkin memiliki kesempatan untuk berdosa, sehingga disitulah kita memohon maaf lagi dan meminta dimudahkan, meminta diluruskan, meminta diberikan blessing dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa menjalani hidup kita ini lebih baik gitu loh. Jadi memang di Islam selain juga kita harus menyembah Allah, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa terkecuali ya Pak ya, tidak dengan hanya sesama Islam. Karena kalau menurut kami ya Pak ya, menurut kami nih ya, di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan, bukan menurut kami, yang kami baca di dalam Al-Quran, bahwa semua manusia di dunia ini terlahir muslim. Tapi setelah dia baru dia sadar dia anak siapa, apakah dia anak orang suku A, suku B, atau bapak ibunya muslim atau Hindu atau Kristen. Nah itu baru dia sadar, setelah itu dia baru mengikuti keluarganya. Makanya kalau di Islam itu semua bayi itu begitu dia lahir menangis dan suci ya, kalau di Islam itu begitu. Terima kasih. Ya, itu kan surga tadi Bu ya. Bagaimana dengan nerakanya Bu? Kita tidak pernah ada yang kekal Pak. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa, maaf ya Pak ya, jangan tersinggung lagi, ini berdasarkan Al-Quran. Al-Quran itulah pesan Allah, jadi bukan saya yang membicarakan. Kalau di dalam Al-Quran yang bisa dimaafkan dan masuk ke surga adalah umat-umat yang mengaku dirinya Islam atau bersyahadat, yang mengakui siapa penciptanya dan siapa khalifahnya terakhir. Itu Islam. Jadi makanya kalau di Islam kita berbicara kafir itu bukan hanya kepada orang yang di luar agama, tapi orang-orang yang walaupun dia Islam tapi tidak mengikuti ajarannya, yaitu dianggap kafir juga. Kafir itu artinya tertutupi Pak, hatinya, kupingnya, dan segalanya. Jadi kafir itu bukan seperti, maaf, umat saudara Kristen yang menyatakan bahwa kafir itu adalah seperti yang diungkapkan. Tapi kalau di Islam kafir itu adalah yang tertutupi. Bapak boleh bisa cari ke Google dan lihat arti sebenarnya apa itu kafir. Terima kasih. Iya, kafir itu menutupkan dirinya terhadap Tuhan. Iya. Jadi neraka itu bukan kekal ya, gitu. Tapi surga kalau saja di yang Islam kekal. tidak. Ya, surga saja yang kekal kan Bu. Gitu tadi kan jawabnya gitu. Kalau di Islam ya, jadi setelah sudah kalau dia umat, jadi kalau dia ini bukan menurut saya lagi ya, kembali lagi ya Pak, itu yang kita pelajari, benar kan ya teman-teman Muslim ya? Ya benar. Iya, Bu. Nah lanjut ini aja, ya, benar. ini di dalam surat Maryam ayat 71 sudah ditegaskan untuk ini sering ya di framing orang Kristen ya, di dalam surat Maryam ayat 71, dan tidak seorang pun di antara kamu tidak mendatangi neraka. Ya, ini sering di framing. Nah, itu jawabannya ada di Maryam 72-nya. Makanya disinilah pemahaman Kristen yang hanya sepenggal kata melihat kata hujatan-hujatan yang ada, hujatan-hujatan yang tertulis, kejelekan yang tertulis, itulah yang dinarasikan, tetapi dia tidak membaca dengan konteks selanjutnya. Nah, coba baca di ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, di situ berlutut bagaimana? Dinyatakan lagi di surat Maryam ayat 75. Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Berarti tempo di sini ada waktu di sini yang dinyatakan. Nah, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang jelek kedudukannya dan lebih lemah penolongnya. Nah, di situ makanya nanti ketika nanti kita dihadapkan namanya surga atau neraka, maka
Nabi Muhammad, kita akan menerima syafaatnya. Apa syafaatnya? Yaitu la ilaha illallah. Nah, disitulah kita membuktikan siapa sebaik-baiknya penolong atau selemah-lemahnya penolong kita. Nah, di situ. Nah, bagaimana dinyatakan ini? Di dalam hadis juga dinyatakan. Nah, di dalam hadis Al-Bukhari dinyatakan setelah penduduk surga masuk ke surga dan penduduk neraka masuk ke neraka, maka Allah Ta'ala berfirman, keluarlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Ya. Nah, itulah syafaat Nabi. Apa syafaatnya itu? Yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di situ yang harus dipahami. Nah, itu juga ada privilege-nya, Pak, bahwa gini, kalau di Islam itu, kalau kalian kan bilang, apa sih namanya, kalau kita kan namanya syafaat ya, syafaat itu adalah pertolongan. Hah? Bisa enggak kami bicara? Atau kami hanya bisa mendengar saja? Loh, tadi kan temannya kamu bertanya, gimana sih ini? Iya. Udah kalau jangan muter-muter, jangan panjang-panjang, udah. Biar dijawab lagi. Enggak, bukan, sebentar teman-teman. Kita supaya enggak paham ini. Jadi di sini umat Kristen kan ada berapa orang sih? 2 apa 3 sih? 2 ya? 2. 2 aja, Bu. Ya, 2. Nah, Udah, jadi kalau gini, enggak, bukan. Kalau udah dijawab udah. Bukan, sebentar. Joel ini kan bilang boleh nggak kami bicara gitu. Tapi kan kita lagi menjawab pertanyaan G44. Jadi ya lanjut. kalau lagi ditanya ya kita kan menjawab, setelah selesai ya sudah kan gitu. Nah, jadi proses hisab tadi Bapak, hisab itu adalah proses di mana Allah lagi menimbang dosa dan pahala seorang manusia gitu. Tapi kita mempunyai privilege, kita bisa mendapatkan syafaat dari perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi ada beberapa perbuatan yang dilakukan manusia selama di dunia itu akan mengurangi dosanya di saat dia mendapatkan syafaat daripada Allah atau Nabi Muhammad SAW karena perbuatannya. Itu Pak. Nah, lagi nih saya lupa ya. Nah, ada Kemana Bang itu? Mungkin ada telepon kali. Lanjut teman-teman. Nah, ada dosa yang ada ini ya untuk tadi apabila tentang masalah apa yang tidak diampuni Allah yang menghambat masuk ke dalam surga, yaitu dosa syirik. Selain dosa syirik, maka Allah akan mengampuninya. Nah, di situ. Nah, apa itu dosa syirik? Yaitu dosa syirik yaitu menduakan, menistakan Allah, itu mengakui bahwasanya Allah itu bukanlah Tuhan, itu dia. Bahkan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu. Ya, itu dosa paling besar di Islam itu adalah syirik. Yang menduakan Allah Subhanahu wa taala atau yang mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirik, dan itu dosa paling besar di Islam, Pak. Makanya ada hadis yang mengatakan, ini hadis qudsi ya. Ya ibnu Adama, innaka lau, saya bacakan terjemahannya aja. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu. Nah, berarti di sini dinyatakan Allah akan mengampuninya karena Allah akan merangkulnya, mendatanginya, memanggilnya. Nah, di situ. Nah, mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Itu Udah dia. pergi teman kita yang bertanya itu. Nah, sekarang si Joel mau berbicara, silakan Joel. Nah, kemudian engkau tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangi dengan ampunan seperti itulah dosa syirik tadi. Nah, bagaimana syafaat Nabi tadi? Itu ada hadisnya di dalam Imam Bukhari dan Muslim.